Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Nurzatul Hanifah, NPM 52011111014 dan silakan. Saya Lailatul Qoria, NPM 520111111066. Saya Siti Nur Fatimah dengan NPM 52011111031. Saya Faraidawanti, NPM 52011111011. Saya Saskia Rifda Maharani, NPM 52011111019. Saya Diva Susiana, NPM 52011111022. Saya Kofwa Dwi Sinta, NPM 52011111067. Yang bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke, hari ini kita ketemu dengan teman-teman dari Prodi Psikologi Universitas Teknologi Yogyakarta angkatan 2020. Hari ini kita bakal ngebahas tentang film pendek yang berjudul tentang Mbah Karsono, tentang judul utamanya tentang KTP. Nah, kalau menurut pandangan pribadi aku, dalam video tersebut perlunya sosialisasi dari pemerintah untuk para lansia, agar para lansia memahami arti dan seberapa pentingnya pembuatan KTP tersebut. Kemudian selain hal tersebut harus adanya dampingan dari pihak keluarga atau dari pejabat setempat untuk pembuatan KTP atau untuk membantu data-data dari para lansia tersebut, dan harus juga diberitahu mengenai seberapa pentingnya tentang kartu kesehatan bagi para lansia. Selanjutnya akan tentang film pendek tersebut, silakan. Film KTP ini menurut saya dari argumen saya sendiri, film KTP ini menceritakan tentang petugas kecamatan bernama Darno yang mendatangi rumah Mbah Karsono yang berencana membuatkan KTP. Karena dengan KTP Mbah Karsono bisa memperoleh jaminan kesehatan dari negara. Akan tetapi saat ditanyai mengenai agama, Mbah Karsono menjawab dengan agama yang tidak ada di negara ini. Kaitannya dengan nilai Pancasila, yaitu pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun yang disebutkan Mbah Karsono beda dengan agama yang ada di negara, tapi tujuannya sama, yaitu menyembah terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kebijakan pemerintah dalam menangani ini, yaitu sebaiknya pemerintah tentang masalah ini lebih memikirkan ke depannya. Karena pemerintah yang demokratis seharusnya tak mengidap favoritisme. Negara tak seharusnya hanya memberi ruang kepada agama tertentu saja. Maka dari itu, diperlukan upaya penegakan yang panjang, upaya penegakan demokrasi, toleransi. Hal ini bisa terlihat bahwa revolusi mental harus dimulai dari kolom agama di KTP. Menurut saya setelah menonton film pendek yang berjudul Mbah Karsono tentang KTP yang di mana di dalam video tersebut ada seseorang yang diutus dari kecamatan untuk mendata data diri dari Mbah Karsono ini untuk membuat KTP. Karena persyaratan agar mendapat kartu kesehatan adalah yaitu mempunyai KTP. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai video tersebut yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, yang di sini saya mengambil sudut pandang dari masyarakat desa Rojo Alas ya. Di sini saya mengambil sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana masyarakat tersebut bersatu dan bersedia membantu Mbah Karsono ini saat nantinya sedang mengalami suatu musibah. Karena mereka mengerti jika Mbah Karsono ini hidup seorang diri dan bisa dibilang sudah memasuki usia yang rentan untuk hidup sendiri. Jadi masyarakat di sini menurut saya hebat ya, karena mereka kompak untuk membantu Mbah Karsono ini. Di sini juga saya ingin menyampaikan mengenai kebijakan pemerintah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu jika nantinya menyinggung beberapa oknum tertentu. Pada kasus Mbah Karsono ini sebenarnya banyak terjadi di daerah terpencil di Indonesia.
Ini yang menjadi PR bagi pemerintah, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat daerah terpencil. Seharusnya dilakukannya lagi sosialisasi secara menyeluruh agar dapat meninjau secara adil. Dan jika dilihat dari Mbah Karsono yang sudah berada di umur yang sudah tua dan belum mempunyai KTP, kemungkinan ada 2 faktor, yaitu faktor internal yang dimana Mbah Karsono tidak mengetahui adanya KTP bagi setiap penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, dan untuk faktor eksternalnya yaitu mungkin jauhnya lokasi dari pembuatan KTP sehingga kurangnya kendaraan untuk menuju lokasi. Menurut saya, film KTP ini menceritakan tentang petugas kecamatan yang bernama Darno yang sedang mendatangi rumah Mbak Karsono. Mbak Karsono yang berencana membuatkan KTP karena dengan KTP Mbak Karsono dapat memperoleh jaminan kesehatan dari negara. Ketika ditanyai tentang agama, Mbak Karsono menjawab kejawen. Saat itu Darno kebingungan karena tidak ada agama kejawen. Maka dari itu Darno mengundang semua warga untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Menurut saya, film ini termasuk dalam pengamalan Pancasila pada sila keempat, yang berbunyi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena ini mendiskusikan tentang hubungan negara dan masyarakat, maka dari itu perlunya proses musyawarah untuk menyelesaikan persoalan warga tersebut. Dari video tersebut, ada pegawai dari kecamatan yang datang ke rumah Mbak Karsono untuk sosialisasi kartu sehat manula. Namun karena Mbak Karsono tidak mempunyai KTP, maka tidak bisa mendapatkan kartu itu. Lalu meminta data untuk membuat KTP, tapi pada saat data agama Mbak Karsono beragama kejawen, di mana tidak ada di pilihan tersebut. Akhirnya meminta perangkat sekitar untuk solusinya, namun tidak menemukan solusi. Dari hal ini, di Indonesia dalam pendataan masih mempermasalahkan tentang agama, padahal seharusnya agama itu keyakinan masing-masing yang tidak bisa dijadikan patokan. Hanya ada beberapa agama saja yang tercantum. Itu merupakan privasi seorang dalam berkeyakinan dan tidak bisa dipaksakan. Jadi saran untuk kedepannya perlu dibenahi dalam pendataan agama. Tidak hanya 6 agama yang secara resmi, namun bisa disediakan pilihan kosong untuk diisi sesuai dengan agama yang dianut, yang tidak ada di pilihan. Pada sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana banyak sekali perbedaan, namun tetap menjadi satu, seperti perbedaan keyakinan tidak membuat orang tersebut berbeda, semuanya sama. Baik, kalau menurut saya menanggapi dalam video tersebut adalah di sini birokrasi yang sangat rumit antara pemerintah dan warga sekitar. Karena mengingat bahwa tidak sah akan mengerti akan perintah yang akan dijalankan agar terciptanya suatu kelancaran dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut saya, film ini menceritakan adanya intoleransi yang dilakukan oleh Bapak yang mendata Mbak Karsono karena memaksa kehendak Mbak Karsono tanpa memikirkan pendapat dari Mbak Karsono. Tetapi di sini juga ada masyarakat yang masih menerapkan sikap toleransi kebersamaan dan saling bermusyawarah untuk mencapai mufakat bersama agar masalah yang dihadapi Mbak Karsono tersebut mendapat jalan keluar dan akhirnya masalah terselesaikan dengan baik. Mengaitkan film dengan nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang masyarakat, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengembangkan hubungan baik dengan semua masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan yang terakhir menghargai masukan orang lain.
Untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak orang lain, peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.